Lalu definisi kontrak itu apa? Kalau definisi kontrak itu adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Jadi jelas pihaknya itu pasti lebih dari satu, minimal dua pihak, yang mereka itu saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk melaksanakan suatu hal. Suatu hal itu yang dimaksud adalah prestasi. Prestasi itu juga ada turunannya, untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, itu harus ada di dalam suatu kontrak. Kalau berdasarkan dengan pengertian itu. Lalu sebelum membuat kontrak, kita juga harus tahu bahwa kontrak yang akan dibuat itu sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ada di 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu dan dapat ditentukan, dan kausa yang halal. Ini harus dipastikan dulu sebelum membuat kontrak, sebelum membuat perjanjian. Apakah kesepakatan para pihak itu sudah tercapai atau belum? Kalau ada turunannya nanti yang tentu sudah saudara pelajari sebelumnya di hukum perdata, apakah kesepakatannya itu cacat atau sepakat sempurna dan seterusnya, itu harus diketahui dulu. Lalu kecakapan para pihak tentang umurnya dan seterusnya itu juga harus dipastikan bahwa mereka cakap hukum. Lalu objek tertentu dan dapat ditentukan, itu ya tentang prestasi itu tadi, objek yang menjadi perjanjian apa. Kalau memberi, apa yang harus diberikan. Kalau melakukan sesuatu, apa yang harus dilakukan. Kalau prestasinya itu tidak melakukan sesuatu, apa yang tidak boleh dilakukan. Itu harus jelas dan dapat ditentukan. Lalu kausa yang halal. Kausa yang halal itu sebab-sebab yang halal. Jadi perjanjian itu harus dibuat bukan karena hal-hal yang melanggar hukum. Itu teorinya. Nah, sekarang prakteknya. Di praktek bagian-bagian apa saja yang harus ada di dalam kontrak atau perjanjian. Yang pertama, komparisi. Komparisi itu penyebutan para pihak, siapa dengan siapa yang mengadakan perjanjian, dan sebisa mungkin komparisi atau penyebutan identitas para pihak itu secara lengkap. Nama, kalau nama ya nama lengkap, alamat, kalau perlu sampai ke NIK itu juga dicantumkan. Itu dalam hal pihaknya itu adalah orang, perorangan. Kalau pihaknya itu adalah badan hukum, misalnya perseroan terbatas, harus disebutkan akta pendiriannya. Sebisa mungkin disebutkan akta pendiriannya, pengesahan sebagai badan hukum dari Kemenkumham. Kalau misalkan akta pendirian itu sudah diubah, kapan terakhir diubah, dan siapa yang mewakili perseroan. Kalau PT kan diwakili oleh direktur utama, maka salah satu yang harus disebut adalah akta yang mengangkat orang yang mewakili itu menjadi direktur utama. Direktur, kalau hanya satu ya direktur, kalau ada banyak ya direktur utama. Intinya siapapun yang menandatangani itu harus jelas posisinya, harus jelas kapasitasnya. Itu kalau misalkan yang menandatangani perjanjian adalah perseroan, bukan perorangan. Kalau perorangan seperti yang saya sampaikan tadi, nama, alamat, dan seterusnya itu harus lengkap. Kalau perlu sampai NIK gitu. Kenapa ini penting? Penyebutan para pihak itu penting agar nanti kalau terjadi sengketa, itu siapa yang akan digugat itu jelas, kemana menggugatnya, siapa yang digugat, dan seterusnya. Lalu yang kedua, bagian kedua itu premis. Premis itu kita menyebutkan hal-hal yang mendasari para pihak itu untuk mengadakan perjanjian atau mengadakan kontrak. Kenapa mereka akan mengadakan kontrak? Dan biasanya pernyataan kesepakatannya ada di premis. Nanti ada di contoh, nanti ketika kita sudah selesai teori ini, nanti ada contoh yang bisa ditampilkan oleh Bu Prisil nanti. Lalu yang selanjutnya tentang ketentuan umum atau maksud dan tujuan. Jadi ketika membaca ketentuan umum atau maksud dan tujuan itu, sebelum masuk ke detail, para pihak itu sudah tahu mereka mengadakan perjanjian tentang apa. Misalkan tentang jual beli, misalkan tentang distributorship, dan seterusnya. Itu ada di ketentuan umum atau maksud dan tujuan. Sehingga sebelum membaca detailnya, mereka sudah punya gambaran bahwa perjanjian itu mengatur tentang apa mereka mengadakan perjanjian, dan seterusnya.
Lalu yang harus ada selanjutnya adalah pengaturan kewajiban dan hak para pihak. Ini menjadi penting dan harus di rinci secara detail. Karena kalau tidak dirinci secara detail, nanti ketika pelaksanaannya bisa menimbulkan permasalahan. Jadi kalau saya diajar oleh guru saya, the devil is in the detail. Jadi setannya itu ada di detail. Yang bisa membuat sengketa itu ada di detail-detailnya, itu kira-kira. Jadi pengaturan kewajiban pihak pertama, pihak ke satu apa, pengaturan kewajiban pihak kedua apa saja, itu harus disebutkan secara detail. Begitupun juga haknya juga harus disampaikan secara detail agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Lalu yang selanjutnya pengaturan sanksi. Jadi kalau sebelum jadi sengketa itu kiranya perlu ada pengaturan sanksi apabila adalah salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasinya secara benar. Jadi misalkan prestasinya itu membayar sejumlah uang, ternyata dia tidak membayar tepat waktu, atau membayar tepat waktu tapi tidak sesuai jumlahnya, atau membayar sesuai jumlahnya tapi sudah terlambat, itu sebaiknya atau tentang sanksi. Begitu juga untuk pihak sebaliknya dan seterusnya. Ini untuk mengantisipasi supaya mereka atau para pihak yang mengadakan perjanjian itu tertib untuk melaksanakan perjanjiannya, sehingga ketika ada permasalahan itu mereka sudah langsung bisa menyelesaikan. Kalau tidak melakukan pasal ini maka sanksinya ini, kalau tidak melakukan pasal ini maka sanksinya ini, itu sudah jelas, sehingga meminimalisir secara psikologis ya, meminimalisir keinginan para pihak atau salah satu pihak untuk tidak melaksanakan ketentuan prestasi itu. Lalu yang selanjutnya escape clause. Kalau saya membahasanya escape clause. Jadi escape clause itu ketentuan tentang apabila terjadi sesuatu hal, maka apa yang harus dilakukan. Itu saya sebutnya escape clause. Jadi misalkan ada satu ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan, maka berlaku ketentuan yang ini, misalkan seperti itu. Jadi bukan sanksi, tapi tentang pelaksanaannya. Beda dengan sanksi tadi. Sanksi tadi itu kan ketika tidak dilaksanakan, maka ada sanksinya. Kalau yang escape clause ini, kalau tidak dilaksanakan, kelanjutan pelaksanaannya menjadi seperti apa. Itu yang saya sebut sebagai escape clause. Ini biasanya escape clause ini biasanya kalau misalkan salah satu pihak itu memiliki kewenangan yang berlebih. Nah, walaupun secara teori mereka equal, mereka itu sama, tapi pada prakteknya ada pihak yang secara faktual memiliki kewenangan yang lebih. Gitu. Itu biasanya saya kasih escape clause di situ. Lalu selanjutnya setelah escape clause, pengaturan tentang keadaan kahar dan implikasinya. Sebenarnya ini tidak wajib ada di dalam perjanjian, tapi kalau dicantumkan juga tidak masalah, karena itu keadaan kahar dan seterusnya itu sudah diatur dalam KUH Perdata. Karena KUH Perdata itu sifatnya fakultatif ya. Jadi ketika di dalam perjanjian itu tidak diatur, maka secara otomatis dia kembali ke KUH Perdata. Itu yang disebut dengan fakultatif. Jadi keadaan kaharnya apa saja itu bisa disebutkan. Terus kalau terjadi keadaan kahar itu bagaimana penyelesaiannya itu juga bisa diperjanjikan. Lalu yang selanjutnya tentang jangka waktu perjanjian. Kalau jangka waktu perjanjian ini biasanya itu dicantumkan terhadap suatu perjanjian yang prestasinya itu repetitif, tidak one shot, tidak satu kali prestasi, tapi repetitif. Misalkan perjanjian distributorship itu kan repetitif dalam 1 tahun, misalkan 1 tahun, itu harus disebutkan jangka waktunya. Tapi kalau prestasinya itu bersifat one shot, satu kali prestasi, satu kali perbuatan hukum, itu tidak perlu dicantumkan jangka waktu perjanjian. Hanya saja di dalam hak dan kewajiban tadi perlu diatur kapan prestasi itu harus dilakukan.
Jadi tidak ada jangka waktu, tapi dalam pengaturan hak dan kewajiban sudah diatur tentang kapan prestasi itu harus dilakukan. Lalu yang selanjutnya tentang teknis penyelesaian sengketa. Jadi ini sering terjadi, walaupun sudah ditulis mereka itu tetap bersengketa, walaupun sudah diatur tentang sanksi, sudah ada escape clause-nya, mereka para pihak itu bisa jadi tetap bersengketa terhadap perjanjiannya, mungkin karena salah satu pihak merasa tidak puas dan seterusnya. Itu tetap terjadi, bisa jadi tetap ada sengketa. Nah, teknis penyelesaian sengketanya itu kalau bisa disebutkan urut-urutannya. Misalkan harus musyawarah dulu, ketika musyawarah tidak bisa tercapai mufakat, didampingi oleh mediator. Ketika mediator juga tidak bisa mengatasi, baru ke pengadilan. Nah, dalam teknis penyelesaian sengketa ini biasanya para pihak itu mencantumkan forum pilihan mereka. Jadi forum pilihan, atau kalau dalam hukum disebut domisili pilihan. Jadi kata-katanya itu kurang lebih dalam hal terjadi sengketa terhadap perjanjian ini, para pihak sepakat menyelesaikan di pengadilan negeri mana. Nah, itu namanya domisili pilihan. Itu biasanya dicantumkan di situ. Nah, itu tergantung kesepakatan para pihak itu, apakah mereka akan menyelesaikan di pengadilan yang meliputi tempat tinggal pihak ke-1 atau pihak kedua, atau di tempat tinggal atau di pengadilan negeri yang lain, itu diperbolehkan. Lalu tempat dan tanggal perjanjian. Nah, tempat dan tanggal perjanjian ini bisa ditaruh di bawah, bisa ditaruh di atas, di paling atas setelah judul. Itu selera, tidak wajib seperti itu. Kalau di atas biasanya disebutkan pada hari ini tanggal sekian, tempat di mana diadakan perjanjian antara, baru disebut para pihaknya. Ada juga yang judul langsung menyebutkan para pihak, tanggalnya di bawah, itu juga diperbolehkan. Tidak ada bentuk bakunya sebenarnya, itu selera saja. Lalu tanda tangan para pihak dan saksi-saksi apabila memungkinkan. Yang sering terjadi masalah itu ketika terjadi sengketa, mereka tidak tahu, tidak ada saksi yang menyaksikan ditandatangani perjanjian itu. Itu dalam praktek sering menjadi masalah, ya. Sehingga apabila mengadakan perjanjian, sebisa mungkin ada saksi-saksinya minimal 2. Kalau saya diminta oleh klien untuk menyusun suatu draft perjanjian, saya pasti minta klien kami itu untuk menyediakan 2 saksi. Dari pihak klien saya 2 saksi, dari pihak lawan itu juga 2 saksi, jadi 4 saksi. Itu untuk memudahkan ketika terjadi sengketa. Jadi saksi yang kita bawa untuk melihat dan ikut menandatangani perjanjian itu ketika di pengadilan bisa diajukan tanpa harus bergantung dari saksi dari pihak sebelahnya. Nah, tidak semua bagian itu kan tadi anatominya ada banyak itu, tapi tidak semua harus ada, dapat disesuaikan dengan kebutuhan perjanjiannya. Kadang-kadang dalam perjanjian tidak diperlukan sanksi, kadang-kadang di dalam perjanjian tidak perlu disebutkan tentang keadaan dan implikasinya, dan seterusnya. Jadi tergantung dari perjanjian yang dibuat atau yang disepakati oleh para pihak tentang hal apa saja yang harus ada dalam perjanjian. Tapi minimal yang harus ada itu tentang hak dan kewajiban, yang tidak boleh tidak, yang harus tetap tercantum itu hak dan kewajiban. Itu tidak boleh tidak disebutkan secara detail, harus secara detail. Karena sengketa itu mula-mulanya juga dari situ. Adanya sengketa itu mula-mulanya dari hak dan kewajiban yang menurut para pihak itu tidak dilaksanakan. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah ini ada contohnya Bu, mungkin bisa ditampilkan Bu Priscil. Oh ya, satu lagi, perjanjian itu atau kontrak itu sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau sesuai EYD. Itu supaya tidak multitafsir dan seterusnya. Yang kedua, menggunakan kalimat yang mudah dipahami dan tidak multitafsir supaya tidak ambigu. Kalau kita membaca perjanjian itu sudah langsung paham maksud dari pasal itu, maksud dari ketentuan itu apa. Dan juga menghindari penomoran dengan pointers.
pointers itu misalkan strip, misalkan tanda panah dan seterusnya, itu sebisa mungkin dihindari dalam membuat suatu kontrak atau perjanjian, karena itu akan menyusahkan ketika akan ditunjuk secara literal untuk membahasakannya. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu contohnya mungkin Bu, sekarang Bu. Nah, ini saya perlihatkan contohnya ya. Banyak yang harus saya tutup, mudah-mudahan tidak ada yang kelewat ditutup selain hal yang tidak penting. Yang pertama itu tadi judulnya harus ada. Yang kedua tentang komparisi, yaitu penyebutan para pihak. Seperti yang saya sampaikan tadi, kebetulan ini perjanjiannya antara, kebetulan yang saya jadikan contoh antara kami, kantor kami, dengan salah satu perseroan terbatas. Nah, di yang pihak ke-1 ini, perseroan terbatas itu, kita sebutkan kedudukannya di mana, alamatnya di mana, akta pendiriannya nomor berapa, tanggal berapa, akta notaris siapa, terus perubahan terakhirnya kapan, itu juga disebut. Nah, setelah perubahan terakhir itu juga, kalau akta didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, kalau sekarang itu Kementerian Hukum ya, kalau dulu masih Hukum dan HAM, itu pasti akan mendapat surat penerimaan pemberitahuan data perseroan. Itu artinya perubahan data perseroan itu sudah diterima, sudah sah, itu baru bisa dilaksanakan. Itu harus disebut. Nah, kapan surat itu kapan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari kementerian itu terbit juga disebutkan, surat nomor berapa, tanggal berapa. Terus baru di bawahnya disebutkan siapa yang mewakili perseroan itu. Kalau ada direktur utama ya sebisa mungkin direktur utamanya, tapi kalau misalkan di dalam aktanya itu ada beberapa direktur dengan kewenangan yang berbeda-beda, harus dipastikan dulu bahwa yang menandatangani itu adalah direktur yang berwenang. Kadang dalam perusahaan besar itu kan ada direktur utama, ada direktur keuangan, ada direktur pemasaran dan seterusnya. Pastikan bahwa direktur yang, kalau misalkan ada lebih dari satu direktur ya, yang menandatangani adalah direktur yang memang berwenang. Salah satu cara ngeceknya yaitu tadi di akta pendirian mereka, akta pendirian PT. Tapi permasalahannya, kadang-kadang akta pendirian dan seterusnya, surat-surat itu dan seterusnya, itu dianggap hal yang menurut mereka privat, tidak bisa disampaikan ke orang lain. Nah, bagaimana penyelesaiannya kalau seperti itu? Penyelesaiannya ya tinggal disebutkan saja, artinya jangan sampai menimbulkan masalah bagi pihak lainnya. Misalkan PT bla 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 yang dalam hal ini diwakili oleh siapa, yang menurut keterangannya adalah direktur PT bla bla bla. Jadi hal surat-surat yang banyak itu tadi dapat diganti dengan yang menurut keterangannya. Artinya kalau ternyata itu tidak berwenang dan seterusnya, kesalahan itu bukan pada pihak yang selebihnya, tapi karena ada hal yang tidak disampaikan, karena ada informasi yang tidak disampaikan oleh pihak yang menganggap dirinya mewakili perseroan itu. Ini kalau PT harus seperti itu. Kalau perorangan sebaiknya juga lengkap dan menyebutkan sampai ke NIK. Kalau misalkan tidak boleh sampai NIK ya tidak masalah, tapi pastikan bahwa alamatnya itu memang alamat sesuai KTP atau alamat dia bertempat tinggal yang sebenarnya, antara dua itu. Ya kalau bersyukurnya ya kalau alamat KTP dan alamat tempat tinggal senyatanya itu sama, nah itu lebih mudah. Lalu yang selanjutnya, yang pihak kedua kita lewati saja. Nah, kualifikasinya juga jangan sampai lupa siapa pihak ke-1, siapa pihak kedua. Sebagian menggunakan kata pihak pertama dan pihak kedua,
tapi sebagian memakai istilah pihak ke-1 dan pihak kedua. Jadi bedanya ke-1 dan pertama itu. Tapi itu sama-sama ini aja, selera saja. Tapi kalau saya sendiri ke-1, karena saya cek di ICD-nya memang harusnya ke-1, bukan pertama, karena bukan urutan, bukan tentang urutan. Kalau pertama, kedua itu kan tentang urutan. Tapi karena ini kan setara dan bukan tentang urutan, maka saya biasanya menggunakan kata pihak ke-1 gitu. Lalu yang selanjutnya premis, seperti yang tadi saya sampaikan tentang premis. Premis itu adalah hal-hal yang membawa atau mendasari para pihak itu untuk mengadakan perjanjian. Kalau dalam contoh ini, premisnya kurang lebih ada perusahaan yang minta jasa kami untuk menjadi konsultan mereka. Jadi setelah ada pembicaraan antara kami dengan perusahaan tersebut, itu kami mengajukan proposal. Terhadap proposal itu sepakati. Nah, pernyataan kesepakatannya itu ada di pernyataan yang nomor 3, ada di premis gitu. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa perjanjiannya sudah sama-sama disepakati, bahwa mereka akan mengadakan perjanjian sudah sama-sama disepakati gitu. Itu harus ada declare-nya, ada pernyataannya gitu. Lalu yang selanjutnya ini tentang pernyataannya, tentang premis tadi itu. Yang selanjutnya ke bawah lagi Bu, masuk kepada perjanjian. Nah, perjanjian itu nanti sudah masuk kepada terbitnya hak dan kewajiban. Yang pertama, karena ini mungkin kalau membuat perjanjian itu mungkin kalian juga bisa mengadopsi apa yang ada dalam peraturan perundangan, misalnya tentang batasan istilah dan seterusnya. Kapan batasan istilah itu harus digunakan? Yaitu ketika istilah itu nanti akan dipakai secara berulang-ulang supaya tidak terlalu panjang. Jadi misalkan yang dimaksud dengan ini adalah bla bla bla, ini adalah bla 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 dan seterusnya, supaya nanti di bawah itu tidak terjadi penulisan yang berulang-ulang, yang panjang gitu. Jadi disederhanakan istilahnya, nanti di bawah itu tinggal menggunakan istilah yang sudah disederhanakan. Ke bawah lagi Bu. Nah, maksud dan tujuan atau ruang lingkup seperti yang tadi ada di ini, itu juga kalau bisa disebutkan ini tentang apa ya. Jadi ini masih tentang hal yang umum dulu, dibungkus secara umum, baru nanti di bawahnya itu dijabarkan tentang ruang lingkup, tentang maksud dan tujuan. Ruang lingkup itu kurang lebih juga hampir sama dengan maksud dan tujuan gitu. Misalnya kalau dalam yang saya contohkan ini, ruang lingkup pekerjaan kami itu apa saja, itu disebutkan secara detail di situ, apa saja dan seterusnya. Lalu ruang lingkup itu juga harus didetailkan lagi dengan caranya, cara pelaksanaan. Ini kan prestasinya, cara pelaksanaan prestasi itu juga harus disebutkan secara detail. Nah, yang ayat 1 itu adalah prestasi, yang ayat 2 ini adalah cara melaksanakan prestasi itu. Tapi seperti yang di slide terakhir itu, untuk penomoran itu sebisa mungkin tidak menggunakan pointers. Jadi kalau misalkan ini pasal 2 ayat 1 huruf A, itu kan mudah ditunjuknya gitu. Dan seterusnya, nanti ayat 2 huruf A dan seterusnya itu kan juga mudah. Itu tentang penomoran yang jangan sebisa mungkin dihindari menggunakan pointers, supaya nanti kalau ditunjuk lagi di pasal lain itu mudah menunjuknya. Lalu yang kedua ini tentang detailnya, itu juga harus disebutkan bagaimana cara prestasi itu dilaksanakan. Tuh, kalau ke bawah lagi Bu. Nah, itu harus benar detail. Nah, selanjutnya tentang pengaturan tentang hak dan kewajiban para pihak. Jadi setiap pihak yang memiliki menanggung kewajiban
di sisi lainnya itu pasti dia memperoleh hak. Sebaliknya juga, kalau dia memperoleh hak, sebaliknya juga dia akan menanggung suatu kewajiban. Ya semacam koin gitu lah. Ada di sebaliknya. Kalau satunya kewajiban, sebaliknya pasti ada hak. Kalau sebaliknya hak, pasti di sebaliknya ada kewajiban. Itu harus di uraikan secara fair, karena biasanya sengketa itu karena tidak detailnya pengaturan tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu harus disebutkan, pihak ke satu wajib apa saja, pihak kedua berhak apa saja, dan seterusnya. Itu sampai detail itu harus disebutkan. Ke bawah lagi, Bu. Sebelumnya Pak, ini sisa waktu 1 menit, mohon maaf. Setelah ini izin saya berikan link Iya. baru ya Pak ya. Oh ya, ya, ya. Baik, ini. Itu masih sama. Jadi nanti kalau misalkan sudah harus mati, dimatikan sih nggak apa-apa, Bu. Oh gitu, oke. Atau Ya. sudah bisa Jadi dibuat ini link baru ya? Ini ya. Siapa Mbak Regina? Bisa, Bu. Oke, baik. Biar nggak terpotong, ini udah tinggal beberapa detik. Kita tunggu link baru aja ya, izin ya. oke. Oke, terima kasih. Sebentar.